wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastio. Saya dari Prodi Perbandingan Mazhab semester 5 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya dikasih tugas yaitu Hukum Pidana Islam, disuruh mewawancarai salah satu dosen atau ustadz. Di sini saya ada narasumber dari dosen Fakultas Syariah Hukum yang sangat luar biasa tentunya. Boleh perkenalan lebih dahulu Bu? Oke, saya Bu Prof. Nurulatul Musyafa'ah. Dari mengajar Ya. prodi apa saja Bu? Ya, untuk saat ini saya mengajar di HDN sama di HPI. Dua matkul itu ya Bu? Ya. Baik, di sini mungkin langsung saja mengarah ke pertanyaan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang apa perbedaan paling mendasar antara pengulangan jarimah dan gabungan hukum, seperti itu, gabungan jarimah. Ya. Jadi pengulangan jarimah itu ada satu orang yang melakukan satu jenis jarimah tapi berkali-kali. Masaribal khamra fajliduhu, masaribal khamra fajliduhu. Kalau dia minum khamr maka dia dicambuk. Kalau ngulang dicambuk. Nah itu pengulangan. Kalau penggabungan itu dalam artian satu orang melakukan tindak pidana yang lebih dari satu. Misalnya setelah minum alkohol dia mabuk berzina. Jadi kan ada dua pidana yang dia lakukan. Setelah berzina dia membunuh lagi. Oh berarti ada tiga pidana, itu namanya penggabungan. Penggabungan berarti. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu hukum pidana Islam seringkali menekankan prinsip keadilan dalam konteks pengulangan jarimah. Bagaimana keadilan ini dijaga agar hukuman tidak hanya menjadi hukuman balasan tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat atau pelaku, seperti itu Bu? Iya, ya itu kan semuanya itu gak ada bedanya ya. Memang tujuan hukuman itu untuk memberikan efek jerah, untuk memberikan balasan bagi pelaku, dan juga agar masyarakat itu tidak melakukan hal yang sama, atau masyarakat itu ketika orang ini dihukum, masyarakat menjadi lebih terlindungi gitu kan, sehingga tidak ada pidana itu. Ya memang seperti itu tujuan hukumannya. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Dalam hukum pidana Islam terdapat filosofi bahwa hukuman tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mendidik atau mencegah. Bagaimana prinsip ini diterapkan pada pelaku yang melakukan pelanggaran berulang? Tadi katanya untuk mendidik, mencegah, ternyata setelah dihukum dia masih ngulang lagi itu gitu ya. Jadi memang kalau dalam hadis-hadis itu bergantung berapa kali pengulangan ya. Tapi memang ketika begini, kayak tadi kalau minum khamr satu kali dia sama hukumannya, tetap dicambuk. Dua kali sama dicambuk. Baru kalau lebih dari 3 atau 4 kali dia mendapat hukuman lebih ya, dibunuh. Nah kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan. Tapi ya itu tergantung lingkungan ya sama hukuman yang berlaku. Misalnya kalau yang berzina juga misalnya zinanya berulang-ulang tapi ketahuannya yang satu kali, nah itu hukumannya masih satu kali. Tapi kalau setelah dihukum dia nggak kapok ya bisa jadi dia ya, gitu. Tapi memang kan memang orang itu berbeda-beda ya. Ada yang sekali dihukum dia tobat, ada yang sudah dihukum dia melakukan lagi, makanya ada istilah residivis ya. Pelakunya sudah berulang-ulang. Nah kalau gitu ya tentunya hukumannya bisa lebih berat. Makanya kalau dalam hukum pidana itu ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan. Kalau dia baru pertama kali melakukan itu biasanya yang meringankan. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah itu nanti bisa jadi hukumannya ditambah. Atau diberatkan itu. Iya betul. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Ibu ini apa dampak sosial dari penerapan gabungan hukum dalam mencegah seorang melakukan kejahatan lebih dari satu kali? Ya tentunya itu butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi memang ketika orang kalau penggabungan tindak pidana tentunya hukumannya dia lebih berat kan. Misalnya ada orang melakukan penganiayaan kemudian dia membunuh, itu kan berarti proses membunuhnya itu kan
ada proses penganiayaan dulu, penyiksaannya. Nah kayak gitu otomatis dipilih yang hukuman yang lebih berat, yang misalnya hukuman mati atau yang hukuman maksimal lah gitu. Nah tentunya ketika hukuman maksimal kan atau ketika di penjara mungkin kemungkinan bebasnya juga lebih kecil ya, maksudnya ya itu sebagai efek jerah bagi pelaku juga. Kalau dia mengulangi lagi ya itu sudah apa ya, bentuk hal yang tidak bisa diampuni misalnya ya. Tapi mungkin ada orang yang banyak pelaku itu khususnya yang pencurian kecil-kecil gitu kan, mungkin hukumannya ringan, hukumannya dia ngulangi terus ya. Mungkin itu ya butuh didikan yang lebih baik lagi biar dia tidak mengulangi lagi. Kan dia mungkin melakukannya juga beberapa faktor ya, misalnya mungkin karena lebih nyaman di penjara misalnya kayak gitu ya. Nah itu ya harus dididik lebih keras lagi dan dihukum yang lebih berat lagi. Untuk selanjutnya, dalam praktik hukum pidana Islam, apa tujuan utama memberikan hukuman yang lebih berat kepada seseorang yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya setelah mendapatkan putusan sebelumnya? Apakah pendekatan ini dinilai efektif dalam menimbulkan efek jerah? Ya efektif nggaknya itu ya nanti tergantung, mungkin ada penelitian lebih lanjut ya, karena harus berdasarkan data. Tapi memang tujuannya itu ketika dia mendapatkan hukuman tambahan ya biar dia tidak mengulangi lagi ya, biar kapok gitu ya, memang begitu tujuannya. Ya ada yang efektif, ada yang tidak, ada yang kapok, ada yang lanjut terus sampai hukuman mati misalnya gitu kan ada juga. Mungkin yang terakhir kalinya Ibu ini dalam konteks masyarakat modern, bagaimana konsep hukum pidana Islam tentang pengulangan jarimah dan gabungan hukum dapat diadaptasi untuk diterapkan di dalam sistem hukum yang bersifat nasional atau sekuler seperti di Indonesia ini? Itu sudah ada, sudah diadaptasi di Indonesia. Jadi ada misalnya ya seperti saya bilang tadi, pencurian dengan kekerasan kayak gitu, penganiayaan dengan ya modus penipuan misalnya kayak gitu ya, itu nanti hukumannya diambil yang terberat atau ya sesuai pasal yang diajukan oleh jaksa, itu sudah ada kayak gitu. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk ibunya sudah membagi waktu. Mohon maaf selebihnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.